Shalom saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya mengambil tema Allah memutus perkataan manusia. Dalam Lukas 9 ayat 33 sampai dengan 35 mengatakan, "Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, 'Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah.' Sementara itu, ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu, yang berkata, 'Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.'" Puji Tuhan saudara-saudari, Allah adalah Allah yang berbicara. Dalam Alkitab, terdapat banyak perkataan yang dikatakan Allah secara langsung. Walaupun ada yang tidak dikatakan secara langsung, tetapi itu juga perkataan Allah. Maka Alkitab menyebutnya firman Allah. Allah tidak saja sebagai Allah yang paling pandai berbicara, Ia pun sebagai Allah yang pandai mendengarkan perkataan. Peristiwa pertama kali di atas Gunung Perubahan. Di sana, Tuhan mengekspresikan kehormatan dan kemuliaan dirinya sendiri, agar manusia melihat Dia adalah Kristus. Dialah Kristus yang mengenakan daging dan datang di antara manusia. Saudara-saudari, banyak yang mengenal Dia sebagai Yesus orang Nazaret, tetapi sedikit sekali yang mengenal Dia sebagai Kristus, Putra Allah. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-16 mengatakan, "Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan." Saudara-saudari, ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum Taurat dan nabi berkaitan dengan kerajaan Allah. Tetapi mereka tidak sejajar dengan kerajaan Allah. Maksud Petrus, hukum Taurat dan nabi-nabi dan Kristus sejajar. Tetapi Allah memutuskan perkataannya, sebab hukum Taurat dan nabi-nabi dan Kristus tidak dapat dicampur baurkan. Dalam Matius 17 ayat yang ke-24 sampai dengan 27 mengatakan, "Ketika itu datanglah pemungut pajak kepada Petrus, katanya, 'Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham itu?' Jawab Petrus tanpa berpikir, 'Memang membayar.'" Dalam ayat tersebut merupakan tempat kedua ketika Allah memutuskan perkataan manusia. Petrus tidak menyangka bahwa persoalan bukan hanya Tuhan Yesus membayar atau tidak, bahkan Tuhan Yesus harus membayar atau tidak. Puji Tuhan saudara-saudari, kita sungguh bersyukur kepada Allah. Ia memutus perkataan Petrus. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa dasar kekristenan adalah Kristus Putra Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena isi kekristenan ialah Kristus sendiri sebagai wahyu dan pimpinan pribadi kita.